Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa nasarahu wa wala ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Pembantu Rektor, Bapak-bapak dan Ibu, mungkin para pimpinan struktural, para dosen, para pimpinan kelembagaan yang ada di Universitas Syekh Kuala Banda Aceh, para tokoh, para sesepuh, para orang tua yang juga saya hormati dan saya muliakan, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian yang sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bersama dalam suasana yang baik. Insyaallah waktunya juga waktu yang baik, di tempat yang juga baik. Kita bersama bersilaturahim, bermajelis. Ada tajuk di belakang saya, Subuh Education. Bapak Ibu saudara sekalian, memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Rektor kepada saya di dalam sebelum masuk sholat subuh tadi, bahwa di Universitas Syekh Kuala ini ada program agar mahasiswa lebih paham pada agamanya. Rupanya program itu banyak macamnya. Salah satu di antaranya adalah Subuh Education pada pagi hari. Rasanya Bapak Ibu saudara sekalian, memang subuh itu tidak biasa. Kalau dalam Al-Quran, wasubhi idza tanafas. Jadi memang subuh itu ada peralihan. Tanafas itu mencerminkan ada suasana baru. Jadi ada nafas baru lah, bila kalau bahasa. Artinya memang subuh itu awal dari satu tahap yang diharapkan bisa menghadirkan keberkahan bagi manusia. Tahap itu namanya ya hari itu. Jadi subuh adalah pengawal, tanafas. Dia menjadi seakan hembusan nafas yang pertama. Dia adalah awal yang baik, awal yang berkah. Maka dalam Islam subuh itu istimewa. Pak Rektor, Pak Pembantu Rektor dan Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, ada tajuk di bawah Subuh Education, Al-Quran dan Akhlak. Rasanya kata akhlak adalah salah satu kata yang paling banyak dibahas dan memang perlu dibahas. Kalau kita lihat bapak-bapak dan ibu yang saya banggakan, Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW itu banyak sekali keistimewaan. Tetapi di dalam Al-Quran, pujian Allah kepada akhlak beliau. Ilmunya beliau oleh orang yang paling berilmu. Gambaran ilmu beliau itu adalah ilmu yang sampai pada tempat di mana goresan takdir itu bisa didengar. Lauhul Mahfuz. Yang kalau dalam Isra dan Mi'raj itu digambarkan, bahkan Jibril pun minta izin kepada Rasul untuk tidak ikut ke tahap itu. Jibril berhenti di titik itu, lalu mempersilahkan Rasulullah SAW untuk naik ke tingkat yang istimewa.
Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menguji Rasul karena ilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak menguji Rasul karena rajinnya beribadah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau berada di atas akhlak yang afdal dan mulia. Itu sebabnya perhatian dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal kepada aspek akhlak itu memang sangat luar biasa. Bahkan para sahabat itu berinisiatif untuk membuat satu sistem yang itulah merupakan awal dari yang disebut dengan madrasah sulukiyah atau ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatul qulub, bersihkan hati. Para sahabat berinisiatif membuat sekolah untuk diri mereka. Itu yang kemudian disebut dengan ahlus suffah. Jadi memang ada sahabat yang karena dari awal mereka mencermati, begitu bersama dengan Rasulullah SAW dalam waktu yang lama, dengan kecerdasannya, dengan firasatnya, mereka mencermati bahwa Rasulullah SAW itu sangat memedulikan akhlak. Rasulullah SAW bahkan dalam tanda kutip mendahulukan akhlak daripada menjelaskan tentang ajaran-ajaran Islam yang lain. Maka ada seorang ulama, sekarang masih hidup orangnya, namanya Habib Ali Al-Jufri. Dia mengarang buku Al-Insaniyatu Qabla Tadabur, kemanusiaan sebelum keberagamaan. Jadi kata al-insaniyah itu merujuk kepada semangat akhlak yang dibawa oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini penting dan kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mendahulukan aspek akhlak itu? Tanpa bahkan sebelum beliau menjelaskan tentang perincian agama yang lain, tentang syariat dari A sampai Z, yang didahulukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak, karena memang akhlak itu dari kata khuluq, dan khuluq itu sama akarnya dengan makhluk. Jadi di kata akhlak itu ada makna penciptaan, seakan-akan akhlak itu memang tidak lepas dari penciptaan manusia. Maka pintu masuk dari Islam itu selalu melalui akhlak, karena memang itulah yang paling cepat diterima. Sayyidah Aisyah menggambarkan bagaimana dulu dakwah Rasulullah SAW pada awal-awal ketika beliau di Makkah, bahkan pada awal-awal ketika beliau sudah di Madinah. Sayyidah Aisyah menyampaikan bahwa yang pertama Rasulullah SAW tanamkan itu adalah kesadaran berketuhanan, bagaimana berakhlak dengan Sang Pencipta. Yang pertama ditanamkan oleh Rasulullah SAW itu adalah akhlak dan etika. Setelah umat Islam yang ada bersama Rasul itu mantap akhlaknya, maka kemudian mulailah turun perincian, jangan minum minuman keras. Ketika akhlak, kesadaran berketuhanan itu sudah kuat, maka perintah-perintah Allah akan mudah diterima. Setelah itulah baru turun la taznu, jangan berzina, jangan minum minuman keras. Perincian syariat itu turun setelah ditanamkannya akhlak yang kokoh oleh Allah. Nah, Bapak-bapak, Ibu, hadirin yang hadir sekalian, rasa
memperbaiki dan menata akhlak dari para sahabat beliau, yang kemudian para sahabat beliau itu berkeliling dan berpencar ke seluruh dunia untuk menyebarkan Islam dengan akhlak yang menjadi teladan bagi siapapun yang melihat mereka. Rasanya cara yang ditempuh oleh Rasulullah SAW untuk membangun Islam sehingga Islam menjadi sesuatu yang paling dicintai dan yang paling dinanti-nanti, yang paling ditunggu-tunggu, sehingga diceritakan di dalam sejarah ketika ada pasukan Islam akan memasuki suatu negara atau suatu tempat, tidak pernah ada sejarah mencatat bagaimana masyarakat di negara itu sendiri yang paling penasaran dan paling ingin segera supaya pasukan Islam masuk ke situ. Ketika Mesir dibuka oleh Sayyidina Amr bin As, siapa yang paling dulu menawarkan bantuan? Siapa yang paling antusias menerima datangnya pasukan Islam? Rakyat Mesir sendiri. Dan itu tidak hanya di Mesir, tetapi juga di sudut-sudut dunia lain. Kenapa? Karena yang datang itu masyhur adalah orang-orang yang berakhlak tinggi. Jadi resonansi akhlak itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu resonansi yang paling kuat. Kalau ibarat kita melempar batu ke tengah kolam, maka batu akhlak itu adalah batu yang paling berat, sehingga ketika dia kena ke air, gelombangnya itu paling jauh dibanding dengan batu-batu yang lain. Itulah yang dilempar oleh Rasulullah SAW melalui para sahabatnya. Batu akhlak itulah yang dilempar ke seluruh penjuru dunia, sehingga resonansinya, getaran itu luar biasa, menjangkau hati-hati manusia, menjangkau jiwa-jiwa manusia. Dan itulah yang menyebabkan ketika Islam hadir di tanah Nusantara, maka sesuatu yang sudah tertanam jauh sebelumnya, kuat sekali berabad-abad, dengan akhlak Islamiyah, dengan kemuliaan akhlak yang dibawa oleh para wali, para syekh, para dai, datang ke tanah Nusantara ini. Berubahlah tanah Nusantara ini menjadi tempat yang sekarang paling banyak umat Islamnya di atas bumi dengan sebab akhlak. Maka kalau seperti itu hadir Islam dan menjadi sesuatu yang paling dicintai dan paling dinanti-nanti, maka rasanya saat ini ketika kita berada dalam suasana keadaan dunia yang demikian dinamis, berada dalam situasi yang penuh dengan perubahan yang maha cepat, berada dalam keadaan yang tidak mudah di dalam membangun generasi kita, keadaan yang tidak mudah bagi ayah dan ibu untuk mendidik anak-anaknya, keadaan yang tidak mudah bagi para dosen, para guru untuk memastikan agar mahasiswa-mahasiswinya tumbuh dengan baik. Rasanya kembali memperhatikan dan membangun akhlak yang baik adalah kunci. Agar kalau dulu, silakan Pak Rektor, semoga selamat perjalanan. Jazakumullah khairan. Kalau dulu Islam hadir dan menjadi sesuatu yang paling dicintai karena akhlak, maka sekarang Islam juga akan bisa mewarnai dunia, akan menjadi sesuatu yang paling dicintai juga oleh masyarakat dunia sekarang dan seterusnya, adalah dengan akhlak juga. Itu sebabnya kerisauan ulama itu yang paling besar bukan pada sisi ibadah sebenarnya, Bapak. Kerisauan ulama yang paling besar, kalau kita baca di dalam tulisan-tulisan para ulama, bukanlah pada akidah sebenarnya. Karena tidak ada cerita, Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana dulu ada perbincangan antara Heraklius dengan Abu Sufyan. Jadi Heraklius itu adalah pemimpin di Romawi kuno
Kata Heraklius, itulah ciri Nabi yang benar. Pertanyaan keduanya, nah ini menarik. Pertanyaan keduanya adalah, kalau ada orang yang sudah mengikuti dia, ada nggak yang kemudian keluar dari agamanya karena benci dan tidak percaya kepada akidah yang semula dia yakini? Kata Abu Sufyan, kami tidak pernah mendengar itu. Tidak ada seorang pun yang beriman kepada Muhammad itu kecuali semakin hari dia semakin kuat imannya. Jadi tidak pernah ada kekhawatiran terhadap akidah itu. Kekhawatiran kepada syariah pun ada, tetapi tidak pernah menjadi kekhawatiran yang utama. Selalu para ulama ketika mereka melihat perkembangan Islam dari masa ke masa, yang menjadi perhatian dari mereka, kekhawatiran mereka adalah tentang akhlak. Maka kalau para ulama sepakat reformis dunia Islam pada abad kelima itu namanya Abu Hamid Al-Ghazali, magnum opus atau karya terhebat dari Abu Hamid Al-Ghazali namanya Ihya Ulumuddin. Di muqaddimah Ihya Ulumuddin beliau menyebutkan bahwa faktor atau motivasi yang mendorong saya untuk menyusun kitab ini adalah karena saya melihat generasi sekarang akhlaknya sudah jauh sekali dari apa yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerisauan Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, mengapa para ulama risau kepada akhlak melebihi dari risaunya mereka kepada akidah dan syariah? Karena apabila akhlak itu baik, maka akidah dan syariah itu insya Allah baik. Tetapi belum tentu seorang yang akidahnya, tauhidnya bagus, belum tentu dia serta-merta kemudian akhlaknya baik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita porsikan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama hadis, dari petuah-petuah beliau, dari contoh-contoh beliau, dari takrib-takrib beliau, maka tidak kurang dari 70% dari sabda beliau, dari perbuatan beliau, dan dari takrib beliau, artinya pengakuan beliau terhadap sesuatu yang beliau dengar atau beliau lihat, itu berkaitan dengan akhlak. Yang hilang dari kita sekarang akhlaknya. Maka bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, mari kita kembalikan akhlak Islamnya itu kita kembalikan. Dan memang Bapak Ibu, jalannya tidak selangkai kita membangun pemahaman tentang akidah. Jalannya itu tidak seperti jalan tol, seperti halnya kalau kita mengajar seseorang tentang bagaimana sholat. Karena akhlak itu memang membutuhkan kesabaran. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, istiqomahlah engkau wahai Muhammad, istiqomahlah engkau wahai Muhammad. Keistiqomahan itu bagian dari akhlak. Turun ayat ini, rambut Rasul langsung jadi putih. Begitu turun perintah sholat, Nabi tidak berani. Tapi begitu ada perintah istiqomah itu, putih rambut beliau. Sahabat tanya, kenapa rambutmu ya Rasulullah berubah? Rambut saya berubah karena ada ayat turun tadi malam. Bunyinya istiqomahlah engkau wahai Muhammad. Jadi memang membangun akhlak itu tidak mudah. Butuh konsistensi keistiqomahan,
butuh pembelajaran, butuh keteladanan. Dan itulah peran dari kita semua. Maka Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, di dalam kita berislam tidak cukup dan rasanya tidak kalah prioritasnya dibanding kita tahu halal dan haram adalah menengok orang-orang yang menjadi tanggung jawab terdekat kita sebagai seorang muslim. Kita tengoklah anak-anak kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Tengoklah anak-anak kita. Pastikan bahwa anak-anak kita itu tumbuh dalam akhlak yang baik. Kita tengok orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita menjadi pemimpin, ada staf yang bersama kita. Kalau kita menjadi guru, ada murid-murid yang menjadi anak didik kita. Kalau kita menjadi pemimpin, maka ada masyarakat dan ada pemerintahan, ada lembaga, ada sistem yang menjadi tanggung jawab kita. Mari kita tengok apa yang menjadi tanggung jawab kita itu, dan lalu kita bangun sistem akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, kos kita untuk membangun republik itu pasti akan lebih murah. Karena sehebat-hebatnya perundang-undangan dan sistem yang kita bangun, hukum-hukum yang kita lengkapi dari semua sisi, kalau akhlak dan mental, bahasa Al-Quran, ma fi anfusihim, itu tidak dibenahi, maka tidak besar. Kalau kata Syekh Ali Jum'ah, semua gagasan untuk membangun peradaban itu ada beberapa pilarnya, dan salah satu pilar yang terpenting, kata beliau, selain pilar-pilar yang lain, adalah manzumatul qiyam, sistem akhlak. Jadi kalau kita sebagai satu bangsa merasa atau menganggap bahwa kejujuran itu tidak penting, berarti kita tidak memiliki sistem akhlak yang baik. Kalau kita menganggap bahwa kedisiplinan itu adalah sesuatu yang bisa kita letakkan di belakang jauh sana, kalau kita menganggap bahwa penghargaan terhadap meritokrasi, penghargaan terhadap prestasi, itu kita letakkan jauh di belakang, dan prestise yang kita kedepankan, maka berarti sistem akhlak kita bermasalah. Kata Syekh Ali Jum'ah itu, orang ulama besar, beliau itu mantan mufti di Mesir, membangun satu peradaban yang hebat. Namanya Darussalamnya Aceh, atau Indonesia yang aman, makmur, sejahtera, dan apapun yang kita kerjakan, suatu cita-cita besar itu mesti ada pilar-pilarnya. Satu dari pilar itu adalah manzumatul qiyam. Ada pilar yang lain yang disebut dengan bahasa. Bahasa itu juga pilar peradaban. Sebabnya dulu para pemuda kita ketika bersumpah dengan sumpah pemuda, satu bahasa itu pintu masuk untuk membangun peradaban, atau pilar harus terbangun. Kalau kita lihat bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, rasanya hampir semua masalah-masalah sosial itu berkaitan dengan akhlak. Kita bicara tentang masalah narkoba, masalah minuman keras, itu sangat erat kaitannya dengan pendidikan akhlak yang dibangun oleh kita semua. Maka mari kita benahi, seperti halnya Al-Quran bicara tentang akhlak,
meletakkan akhlak dalam posisi yang sangat penting. Sebagaimana Rasulullah SAW meletakkan akhlak sebelum perintah-perintah agama yang lain. Sebagaimana para ulama menjadikan kerisauan terhadap akhlak adalah kerisauan yang utama, dan memulai penataan umat dengan menata akhlak. Maka mari saya ajak kita semua juga untuk menjadikan akhlak ini sebagai prioritas untuk sama-sama kita bangun kembali. Dari mana mulainya? Dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, dan lalu masyarakat luas. Kalau kita sudah tahu langkah pertama kita apa, prioritas kita seperti apa, maka insya Allah jalan kita untuk membangun Nanggroe Aceh Darussalam Indonesia ini akan bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Jalurnya sudah tepat. Kalau kata ungkapan orang Arab, ma'rifat tunda disebut dakwah, tahu penyakit setengah dari obat. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak-bapak dan Ibu, saudara sekalian, sebelum mungkin ada dialog nantinya, bahwa perhatian kepada sistem nilai itu harus menjadi prioritas kita. Dan tidak ada teori yang lebih valid sepanjang sejarah tentang sistem nilai ini kecuali keteladanan yang konsisten. Kita sebagai orang tua ingin menciptakan kejujuran pada diri anak kita, maka jadilah teladan orang yang jujur di mata anak kita.